Serangan balik Indonesia dinilai tepat sasaran. China, Australia takut pada NKRI. China tak bakal sudi apabila sekutu dekatnya Indonesia hadapi ancaman dari Australia. Apalagi Indonesia kini mengalami tekanan dari Australia saat ini. Karena Indonesia bisa jadi benteng tangguh bagi kami apabila tengah bertikai melawan Barat dan Australia. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari China harus melalui Indonesia, yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya. Jelas Sam Rogeven dari Lowy Institute Australia pada 25 November 2023. Sam tahu jika Indonesia akan jadi negara besar yang bisa menandingi Amerika Serikat, maka wajar ia menyarankan Canberra harus menyerang Indonesia sebelum menjadi lebih kuat dan demi memenangi konflik melawan AS di masa depan. Namun mengingat ukuran Indonesia 273 juta orang tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Pikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India modern dalam beberapa hal akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain, jelas Sam. China diwajibkan harus berada di pihak Indonesia demi melawan pengaruh AS. Entah merasa cemas atau santai tentang kebangkitan Indonesia, toh itu akan terjadi. Pada gilirannya, itu menunjukkan bahwa Australia sebaiknya hentikan penyerangan dan tetap berada di pihak Indonesia. Untungnya, kedua negara memiliki satu kepentingan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa musuh tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara, paparnya. Indonesia serukan perang lawan Australia. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan mendukung langkah-langkah hukum Presiden RI Joko Widodo terkait sengketa Pulau Pasir. Mabes TNI bereaksi atas pemerintah Australia yang mengklaim sepihak atas kepemilikan Pulau Pasir. Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan, TNI mendukung sepenuhnya, TNI tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun atas hal itu, dan TNI siap korbankan nyawa demi kedaulatan NKRI. Menurut Jenderal TNI, untuk memperkuat dukungan TNI, Panglima TNI dan para komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu pihak Australia melakukan serangan. Beberapa negara pendukung RI telah berdatangan. TNI saat ini dalam siaga penuh. Kami hanya menunggu perintah tepat nantinya, menunggu keputusan bulan depan, di mana Presiden RI dan PM Australia mengesahkan keputusan kepemilikan Pulau Pasir. Kapal Rusia mulai tiba di perbatasan Indonesia dan Australia. Sekitar 40 kapal perang sudah mulai berdatangan. Kedatangan puluhan kapal Rusia itu menandakan bahwa janji Putin tidak main-main untuk membantu dan mendukung Indonesia dari gempuran Australia yang diperkuat AS dan Australia. Campur tangan AS benar-benar memancing amarah Presiden Iran. Dua kapal berskala besar tiba di Indonesia. Kehadiran dua kapal perang Iran tersebut dalam rangka memberikan bantuan yang ditujukan untuk Indonesia. Keduanya telah berada di wilayah perairan Indonesia sejak pagi tadi 9 November 2023 dan diprediksi akan keluar dari Tanjung Priuk dengan tujuan NTT dijadwalkan antara 1 atau 2 hari ke depan. Kapten Irins Deda 75 F. Fatahi menyatakan bahwa Iran akan memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia untuk merebut Pulau Pasir yang saat ini diklaim Australia, bahwa masuk teritorial negeri kanguru tersebut. Kapal-kapal tersebut membawa senjata penghancur pamungkas yang tidak disebutkan namanya demi keamanan kedua negara. Pada dasarnya, misinya mencoba mengamankan Indonesia dari desakan Australia untuk segera melepaskan Pulau Pasir yang ditambangi AS dan negara-negara sekutunya. Kata Fatahi di atas, Irins Deda 75 Rabu siang. Fatahi menjelaskan, senjata pamungkas Iran yang dibawa disebut dikeluarkan langsung oleh Markas Besar Angkatan Laut Iran. Tak hanya dua kapal perang pembawa misi rahasia yang dikerahkan, dalam waktu singkat Garda Revolusi Iran menambahkan sebuah kapal perang baru ke dalam armada lautnya. Di tengah ketegangan Indonesia dan Australia, kapal perang terbaru ini disebut memiliki kemampuan mengangkut helikopter tempur, peluncur rudal dan pesawat tak berawak atau drone.
Seperti dilansir Reuters dan Associated Press, peluncuran kapal perang berskala kapal induk ini diumumkan oleh televisi nasional Iran dalam laporannya pada Minggu waktu setempat. Kapal perang ini diberi nama Shahid Raudaki.